Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini ya, sehingga channel ini dapat eksis, hadir dengan setia, hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya, sehingga kita ya sudah seharusnya lah tahu diri berterima kasih kepada saudara-saudara kita itu ya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawatnya itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan berkali-kali aku mohon tolong tapi ya nggak apa-apa ya, pilihan di kalian semuanya. Cuman aku merasa bersalah sih. Bener sih, aku bisa berterima kasih kepada kalian yang telah bersolawat lewat infak dakwah ya. Bisa seperti ini kan, aku selalu di awal kajian kita mengucapkan terima kasih itu sebagai bentuk bahwa aku tidak melupakan jasa-jasa baik kalian semuanya. Dan aku juga mengajak seluruh santri-santri di channel YouTube ini untuk juga berdoa semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian dan keluarga ya, dan digantikan dengan yang lebih baik lagi gitu. Tapi kan itu secara umum. Aku ingin juga supaya lengkap gitu. Secara pribadi juga aku harus mengucapkan terima kasih. Cuman di antara kalian, sekali lagi, tapi ini pilihan memang ya, enggak apa-apa. Kalau aku boleh memilih sih, aku minta kalian slipnya itu begitu itu dipoto, dikirimkan ke aku supaya aku bisa mengucapkan terima kasih secara pribadi gitu. Kalau aku sudah mengucapkan secara pribadi itu aku merasa sudah lengkap. Aku tidak mau dipandang sebagai kacang yang lupa dengan kulitnya. Itu sebuah pribadi yang amat buruk. Aku selalu mengingat mereka-mereka yang telah mendukungku dalam perjuangan, yang telah bersolawat dalam setiap langkah gerakan yang aku hadirkan dalam perjuangan ini gitu. Jadi jangan sampai nanti, oh itu kalau orang Jawa bilang kacang lali lanjarane. Itu yang tahu itu si Irfan tuh, silakan Irfan nanti diterjemahkan. Atau Kang Mas Gono yang ada di Jogja. Apa artinya kacang lali lanjarane gitu. Kalau bahasa Indonesianya yang lebih gampang itu kacang lupa kulitnya. Tapi kulit itu bukan lanjaran, beda. Nanti biar Mas Margono atau Mas Irfan yang jelaskan. Aku enggak mau itu seburuk-buruk pribadi seperti itu ya. Maka kalau boleh memilih nih, aku memilih tolonglah kalian kirimkan juga itu slipnya itu ya kan, dipoto dikirimkan bisa gitu, sehingga aku bisa berterima kasih secara pribadi. Meskipun secara umum bisa, cuman aku kurang lengkap gitu aja. Seperti kemarin, terima kasih yang telah memberikan sholawatnya, dan semoga itu menjadi amal soleh untukmu. Aku nggak tahu dari siapa itu gitu ya. Oke. Berikutnya dari kalian semua, pewer terkasihku yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Anti skip tolong jangan di skip iklannya, dan anti download tolong jangan di download ya. Karena kalau kamu skip itu nggak masuk dia iklan, nggak masuk kontribusinya gitu ya. Jangan di-download. Ini juga berbahaya. Nanti di-download, dipotong, diunggah ulang, jadi kemana-mana ya. Aku nggak bosan-bosan mengingatkan, karena aku bisanya mengingatkan. Mau didaftarkan ke copyright juga aku nggak ngerti caranya gimana, ribet lagi. Sebetulnya kalau dia menjadi copyright, dia nggak bisa di-download terus dipotong-potong, diunggah ulang, nggak bisa. Cuman kan aku nggak ngerti birokrasinya gitu ya. Dan maka dari itu aku selalu menghimbau, tolonglah ya, dengan kesadaran yang tinggi. Kalau Anda tidak suka dengan kajian ini, Anda tinggalkan. Kalau Anda suka, ya silakan ikuti. Nggak tanya, nggak tahu, silakan tanya dengan baik. Mesti aku layani ya.
Jangan karena tidak suka atau berbeda pendapat langsung diunduh, dipotong-potong semau perutmu sendiri sehingga dia menyimpang dari apa yang mau aku sampaikan, kan jadi nggak karuan. Ingat, mungkin kamu terpuaskan, tapi ada power yang kamu jerumuskan karena kamu menyampaikan tidak seperti yang aku mau. Itu kan dosa juga. Tapi kalau untuk yang kafir-kafir mana ada dosa. Cuman kan yang mengedit itu bukan hanya kafir, yang Islam juga melakukan itu. Makanya aku kadang-kadang Berikutnya untuk kalian semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan doanya juga kembali kepada kamu kalian semuanya, ya. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Itu, ini lampu yang satunya nggak hidup, nanti gelap leh. Ya mohon dimaklumi ya, mungkin sudah ada backlight ya, karena memang gimana lagi. Ruangannya adanya seperti ini ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sebatas keterbatasan, dan jangan sampai keterbatasan itu menghalangi dakwah kita. Ya nantilah kalau ada rezeki bisa bikin rumah, bisa ada studio, itu tentunya enak ya. Jadi mohon maaf ini karena sepertinya sudah ada backlight sedikit-sedikit karena matahari sudah mulai naik ya. Oke. Terima salam dari aku ya. Salam Isra ya. Salam Isra, dan tadi aku tidak lupa semoga doa-doa kita sesama Islam saling mendoakan. Bagian dari sekian banyak doa yang dijawab oleh Gusti Allah Agung ya. Oke, salam Isra untuk kalian semuanya. Kita lanjutkan, berarti ini seri yang kedua. Kenapa aku awalnya tidak terpikir di sini. Akhirnya terpikir untuk menjelaskan kepada kalian ketika yang tanya itu Islam. Kalau yang tanya itu kafir sih aku nggak perlu jelaskan. Karena bagi seseorang Islam itu bahaya kalau dia tidak mendudukkan Al-Quran sebagai literasi tertinggi. Bahaya itu. Yang ngapain juga dia jadi Islam, kafir saja sekalian. Kalau dia sudah menjadi Islam, dia harus menundukkan Al-Quran itu sebagai literasi tertinggi. Sudah aku jelaskan. Al-Quran bukan kitab historis, tapi di dalamnya ada informasi historis. Al-Quran bukan kitab sains, tapi di dalamnya ada informasi sains. Jadi Al-Quran itu apa? Panduan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Bagaimana berhubungan secara hablum minallah dan hablum minanas. Sehingga menciptakan kedamaian seperti yang Allah mau. Damai. Islam itu damai. Ya. Jadi dia nggak bisa dibawa. Oh, Islam itu sorry. Al-Quran itu buku sains. Nggak bisa. Al-Quran itu buku historis. Enggak. Tapi jangan lupa, di dalamnya ada informasi sains, ada informasi historis. Nah, sekarang, kalau sudah Al-Quran menyatakan, ya sudah, nggak perlu literasi lagi. Ini kemarin di perdebatan Kanjeng Nabi Muhammad melek huruf atau buta huruf, ada yang minta literasi berupa manuskrip bahwa itu tulisannya Kanjeng Nabi. Kan ini sesuatu yang menyedihkan. Aku bilang, kenapa aku tidak mau bermain di tataran filosofis, padahal aku ya bisa. Setiap apologetik itu akan memberikan apologetik yang baru. Setiap pemikiran, setiap asumsi itu akan dihadapi dengan asumsi yang baru. Lu punya satu asumsi, gue hadapi dengan 10 asumsi. Nggak selesai, makanya aku bilang kembalikan saja ke Al-Quran. Aku menggunakan Al-Quran supaya dia tidak liar, dia aku kunci. Nah, kalau kamu tidak setuju terhadap pendapatku bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf, ya kritik saja Al-Qur'annya, karena aku menggunakan dalil itu dari Al-Qur'an, bukan dari opini-opini. Opini-opini itu hanya melengkapi saja. Nah, si dia nih ya, nggak tahu kemarin kok nggak muncul. Aku ingin menyadarkan dia bahwa kalau sudah Al-Qur'an mengatakan sudah sami'na wa ata'na. Nggak pantas kita orang Islam, Al-Quran sudah mengatakan A, kita cari literasi lagi, benar A atau enggak. Nah sekarang misalkan literasinya mengatakan B, apakah kamu akan terima Al-Quran atau kamu tolak? Ini ajaran-ajaran seperti ini di pondok pesantren itu diajarkan apa enggak? Di tempat-tempat metodologi pendidikan umum diajarkan apa enggak? Ini aku enggak tahu. Ini perlu kecerdasan ya, sehingga kita bisa menjadi
Islam yang mendudukkan Al-Quran sebagai literasi tertinggi. Kemarin sudah aku jelaskan ya tentang Quran surat Al-Maidah surat 5110 itu ya, bahwa Allah mengajari Kanjeng Nabi Isa itu menulis kitaban. Kitaban itu bisa diartikan menulis. Nah, kita tidak perlu cari manuskrip, mana sih tulisannya Nabi Isa itu, mana sih? Tidak perlu, karena Al-Quran sudah mengatakan begitu. Allah mengajarkan menulis. Gitu loh. Masa kita perlu cari literasi lagi? Mana ini? Manuskripnya mana, tulisan Kanjeng Nabi Isa mana? Kan tidak perlu. Itu namanya lu sudah tidak percaya terhadap informasi Al-Quran. Begitu juga aku mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf, itu berdasarkan Al-Quran. Aku ulangi lagi, kalau kamu nggak setuju, kita bertarung di Al-Quran itu bagaimana cara memaknainya. Kan ke sana, bukan kamu minta manuskrip. Ya, jadi tujuanku menggiring ke Al-Quran supaya diskusinya semakin menyempit, tidak liar. Gitu ya. Yang menarik ini ada pertanyaan bagus dari Roro Jonggrang ya, dia Roro Jonggrang atau Erni nggak tahu aku ya. Dia bertanya, itu bagaimana Allah mengajarkan menulis Kanjeng Nabi Isa? Apakah Allah turun mengajarkan? Itu pertanyaan itu sangat bagus. Cuman kalau aku sampaikan di sini, dia akan out of the topic nanti ya. Itu nanti kalau aku lupa tolong ditagih gitu ya. Dan aku akan jelaskan di video yang lain saja supaya dia sistematik, supaya kita tidak keluar dari topik kita di mana kita mendudukan Al-Quran sebagai literasi tertinggi. Jadi di kampus kamu masuk ke perpustakaan, kamu mau master, mau doktor, mau profesor sekalipun, ketika kamu di perpustakaan buka sebuah literasi terus itu bertentangan dengan Al-Quran, tidak bisa tidak. Kalau kamu Islam, kamu harus terima Al-Quran, bukan literasi itu ya. Nah, kemarin aku kasih contoh surat Al-Maidah 110 ini ya, bahwa kita tidak perlu mencari manuskripnya, tulisan originalnya dari Kanjeng Nabi Isa, karena Al-Quran sudah mengatakan begitu, bahwa dia bisa nulis karena diajari menulis oleh Allah. Bagaimana Allah, apakah Allah turun langsung mengajari menulisnya, itu nanti kita bicarakan di video yang lain supaya kita fokus ke sini. Oke, sekarang aku akan memberikan sebuah literasi lagi ya, tetap dari Al-Quran literasinya. Ya, aku akan membahas tentang surat apa? An-Nisa 157 ya. Ini bahaya nih kalau nggak dipahami, tidak menundukkan Al-Quran sebagai literasi tertinggi, bisa bubar. Ya. Oke. Sebelum ke situ aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Sebetulnya pingin ngopi tapi lagi puasa. Biasanya kopi morning. Jadi kalau ngomongnya agak kacau ya dimaklumi lah ya, karena logika tanpa logistik itu memang jadi kendala. Sementara kita lagi puasa Syawal ya, 6 hari itu. Nanti kapan-kapan aku ceritakan juga bagaimana pandanganku tentang puasa Syawal itu ya. Oke. Pertama dari murid Ojo Gelo ya. Murid Ojo Gelo. Subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah, nyimak Tuan Guru. Menumbuk halus logika keagamaan agar literasi sulit bisa masuk ke dalam logika yang tersekat kebutuhan hidup, tersekat umumnya. Tanggaku bekerja keras. Ya itulah gunanya kita belajar ya. Semoga sekat-sekat itu bisa kita lalui. Caranya dengan apa? Dengan belajar ya. Jadi logika kita itu harus penuh literasi. Literasi apa saja boleh masuk, tapi jangan lupa yang tertinggi tetap Al-Quran gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk murid Ojo Gelo, nggak tahu ini ada di mana ini.
Kemudian Agita Karis, mohon maaf untuk saudaraku Agita Karis kemarin karena kamu juga tiba-tiba ya tidak dalam informasi dalam waktu yang panjang sehingga aku juga kan sibuk, jadi kita nggak bisa ketemu ketika kamu berkunjung ke daerahku di Kota Batu ya. Dan juga aku ada kesibukan yang pernah aku sampaikan ke kamu ya. Ya mungkin suatu waktu kita bisa ketemu lah ya. Oke. Assalamualaikum Gus, ikut kembali bergabung mengaji dan mengkaji Al-Quran Nur Karim ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu Gus. Oke, begitu juga terima kasih untukmu ya. Semoga sehat selalu. Jangan pernah lelah mengajarkan Isra Gus, Islam rasional. Batu Malang sangat indah Gus. Insya Allah ada rezeki dan waktu ingin ke sana lagi sambil silaturahmi ke rumah Gus. Oke, terima kasih tapi mohon maaf kemarin ya kita tidak bisa ketemu karena ya seperti keadaan yang aku bilangkan kemarin ya. Di samping informasinya baru saja aku tiba, tidak jauh-jauh hari dikasih tahu dan aku juga ada kondisi yang nggak bisa aku tinggalkan ya. Oke, nggak tahu Mas Agitya Karis ini dari Jakarta Mas ya, tolong dikonfirmasi. Kemudian jagoan kita dari Depok, Kang Rufano Pitra. Depok hadir nyimak kajian rasional Gus, salam Isra juga untukmu. Subhanallah, ini juga bawahnya Depok juga ini. Alif, mantap Al-Quran literasi tertinggi. Terima kasih Akang, salam Isra. Kita punya 1, 2, 3, setidaknya 4 viewer kita yang dari Depok. Silahkan kalian saling bersilaturahmi ya, mengikat tali saudara ya. Kalau menjadi saudara itu ikatannya akidah kalau kita ya. Kalau temannya saudaranya ada susah bisa dibantu, susahnya apa begini begitu gimana gitu ya. Saling membantulah ya, saling berkasih sayang. Ketika memberi dengan bismillah, ketika menerima alhamdulillah gitu ya. Oke. Kang Mas Alip Alip Rufano, Kang Rufano, Kang Alip ini sama-sama dari Depok ini ya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Kemudian kita terbang jauh ke Ambon. Kang Halim Rais, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru, doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya, amin ya Allah. Bismillah, izin nyimak. Alhamdulillah selalu mencerahkan, kami akan selalu dengan sabar untuk menanti kelanjutannya. Terima kasih Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra juga untuk semua saudaraku muslim yang ada di Ambon. Terima kasih. Kita lanjutkan jagoan kita Kang Irwan Al-Akbar. Barusan sempat nyimak setelah rapat dengan pimpinan Balai Teknik Bendungan. Masih di Jakarta, mantap. Ini juragan bendungan kita ini ya. Semoga selalu dilindungi dalam kerjanya ya. Karena proyek-proyek besar itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi yang namanya kecelakaan kerja ya. Maka kita doakan semoga Kang Irwan Al-Akbar dalam menjalankan tugasnya membangun bendungan itu berguna dalam humanisme kita, kehidupan kita, mengendalikan banjir, mengendalikan pengairan dalam pertanian ya. Budidaya ikan itu banyak manfaatnya ya. Semoga itu semua menjadi amal soleh bagi dia dan dia juga dilindungi oleh kasih sayang Gusti Allah Agung dalam pekerjaannya. Oke, dari Jakarta kita lanjut ke Penghobi Borneo Kalimantan ya. Alhamdulillah Samarinda nyimak. Otak setengah tiang bisa jungkel kepalanya ngaji di channel JM. Itu semua untuk membersihkan dogma. Seperti saya 3 tahunan lalu otak serasa panas. Salam Isra untukmu, untuk penghobi Borneo ya. Yang ini santri lama ini sudah 3 tahunan dia ya. Dibales dengan Roro Jonggrang. Jenengan senior seangkatan Mas Irfan sama Mas Sapir ya, ke penghobi Borneo ya. Ya Mbak Yu rame-rame tentang debat ilmiah. Nah ketemu sama video guru JM. Oke, bisa jungkal kepalanya. Terima kasih Kang Mas penghobi Borneo. Nah, kalau di sini kan kalau orang yang masih baru kan bisa, loh kok sampai gitu sih kok jungkal kepalanya. Padahal itu bahasa-bahasa keseharian kita. Ya, ada benturan budaya memang. Oke, Kang Mas Herman Edison, saudara kita dari Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah kan. Oke, semoga sehat selalu. Salam untuk semua saudara muslimku di sana. Salam
Isra ya. Semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Gusti Allah ingkang mau agung untuk saudara kita Kang Mas Hermas Edison. Kita lanjut, Kang Sahran Gipari baru menyimak setelah lohor sambil makan siang dengan cuaca mendung luar sana. Semoga mendung tak berarti hujan ya. Atur nuhun untuk Kang Sahran Gipari, salam Isra untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kita lanjutkan dari Bandung ke Aremania Pati. Kok tumben nongol teman seperjuangan ini Aremania Pati. Oke, mantun nuwun Aremania Pati ya, semoga sukses selalu. Kalau kami di Aremania itu semboyannya menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan. Ya, itu ya. Kemudian Kang Jamuri-muri, nyimak selalu Gus, mantap, kunci mati di laskar bit dalam otak, simpan dalam hati bahwa Nabi Muhammad cerdas, pintar dalam membaca dan menulis. Salam Isra juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di sana. Mantap Kang Jamuri-muri. Lah iya kebangetan lah, masa Nabi kok dibuta hurufkan tambah seneng. Iya kan, gimana gitu loh ya. Karena apa? Karena pada waktu era kehidupan Kanjeng Nabi itu sudah ada budaya tulis menulis. Huruf Arabian sudah ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, ja, ro, sim, sin, sod, dot, sampai berikutnya itu ada berapa karakter. Masa ngapalin gitu aja Nabi nggak bisa? Orang Al-Quran aja dia hafal kok, kan kebangetan. Ranti aja yang masih kelas 3 SD hafal ABCD itu. Masa kan Nabi nggak hafal? Kok gitu kok jadi bangga Nabinya dibuta hurufkan? Aku sudah ingatkan berkali-kali, argumentasi yang digunakan Al-Quran untuk menjaga kemurniannya itu bukan dengan cara membuta hurufkan nabinya. Itu kan opini yang dibangun. Yang digunakan Al-Quran itu adalah bahasa. Beda bahasa Al-Quran dengan bahasa orang yang dituduhkan Kanjeng Nabi belajar kepadanya. Bo ini dipahami gitu loh. Kok goblok amat sih kalian itu? Nggak mungkin Kanjeng Nabi itu dibuta hurufkan oleh Allah untuk menggaransi Al-Quran kok kebangetan. Cuman kalau otak-otak sudah kena dogma ya begitu. Dikasih tahu sulit. Ya sudah, tugas kita kan hanya yang mau tahu aja dikasih tahu, nggak mau tahu ya sudah, biarkanlah. Oke, Kang Jamuri-muri matur thank you. Selanjutnya Zidan Gaming. Assalamualaikum Gus, Palembang nyimak, Palembang tercerahkan. Alhamdulillah. Salam Isra juga untuk semua saudaraku di Palembang. Tercerahkan, sebuah pencapaian. Itu sebuah harapanku, kebahagiaan tersendiri. Semakin lama channel ini semakin banyak memberikan pencerahan kepada yang lain. Itu tujuan utama channel ini aku bikin. Ya. Jadi kalau bisa sih semuanya oke ya, banyak yang tercerahkan, iklannya juga banyak. Tapi kalaupun itu harus memilih, makanya yang dipilih ya tercerahkannya itu. Bagaimana bisa memberikan pencerahan sehingga orang menjadi taat kepada Gusti Allah Agung dan cinta kepada Kanjeng Nabi, menggunakan Al-Quran sebagai literasi tertinggi. Begitu. Oke, terima kasih Zidan Gaming. Kemudian Rio Aka Jaksel hadir Gus, mantap. Terima kasih Rio. Orang asing nyimak Gus, mantap. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, mantap Kang Mas Edi Margono. Kemudian Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Izin nyimak Gus. Nyimak aja Gus, terima kasih. Oke, monggo silahkan. Waalaikumsalam. Kang Didi, ini senior juga ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, mantap, monggo silakan. Panji Islam Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus sehat selalu, izin mengaji Gus. Monggo silakan. Silakan untuk Kang Mas Panji Islam Media ya. Ini saudara kita dari ZCC ya, ini juga masuk dalam sebuah lembaga dakwah yang kita harus support. Jadi begitu, sesama Islam itu bersaudara, saling mensupport ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Panji Islam Media. Dan ini di Jogja. Mungkin Mas Panji Islam Media bisa bersilaturahmi dengan Kang Mas Edi Margono ya. Kalian sama-sama Jogja. Jadi membentuk kelompok-kelompok berdasarkan teritorialnya. Jogja sama Jogja. Nanti saling bersilaturahmi. Kan enak. Kita punya banyak saudara. Berikutnya Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum Gus, izin nyimak Gus. Sudah ya.
Kang, nah ini tetangga dekat. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam, salam Isra, salam Isra juga untukmu. Kang Wahyu Junaidi, ini pakar kesehatan kita ini, ya. Dia jago herbal. Kemudian Kang Mas Ridwan JR, salam Isra dari Sukabumi, mantap. Salam Isra juga untuk seluruh saudara muslimku yang ada di Sukabumi ya Kang Ridwan JR, atur nuhun sadayana. Kemudian ini bapak kita Ikhwan Tamim hadir Gus, salam Isra juga untuk Pak Ikhwan Tamim, bahagia bersama istri, anak dan cucu-cucu tercinta. Salam Isra semuanya. Kang Samsul Yatim, ini King of the Road, raja jalanan kita. Semoga dalam setiap perjalanan dari satu tempat ke tempat, dari satu pulau ke pulau, selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung dengan Rahman dan Rahimnya. Ya. Ini jagoan kita ini. Gelar tikar perdana setelah hadir libur menyusuri jalur Pantura yang kadang hujan dan kadang panas menyengat. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Samsul Yatim. Nggak tahu aku ya. Bagaimana dia itu mampu mengatur waktu. Makanya aku bilang, jangan waktu sisa kamu gunakan untuk belajar. Kapan belajar nanti kalau ada waktu baru mau ngaji? Jangan. Tapi alokasikan waktu tertentu itu untuk ngaji, untuk belajar. Kita bisa mengambil contoh seperti apa yang diajarkan Kang Samsul Yatim. Ini driver loh. Yang dibawa itu bukan mobil-mobil kecil. Ini kelas mobil-mobil apa namanya itu? Tronton atau truk gitu. Dia masih menyempatkan belajar. Gimana dia mengatur waktunya itu? Nah, buktinya dia bisa kok. Terus kalian yang leha-leha di rumah kerjaannya karaoke doang. Bukan aku ngelarang karaoke, aku pun suka karaoke, tahu? Aku semua jenis musik dangdut, pop, jazz, rock, bossa nova, campur sari, oke semua. Nggak ada yang nggak oke, aku suka semua itu. Tapi sisihkanlah, dialokasikanlah waktu untuk ngaji. Oh enggak bisa Gus. Lah buktinya Kang Samsul Yatim yang driver aja bisa kok, yang supir aja bisa kok, kamu nggak bisa, dasar goblok ndasmu. Oke, kepo mania randu blatung. Gus, memang harus ada orang-orang yang berjiwa pendobrak kayak Gus Betik. Yang penting tidak waton mendobrak, akan tetapi pendobrak yang berdalil atau pakai argumen. Salam Isra. Gaspol Rimblong, mantap. Ini saudara kita dari Randu Blatung ya, Blora. Terima kasih atas support yang diberikan. Ya sudah aku bilang kemarin tuh, pendobrak. Ya kita out of the box ya, anti mainstream, makanya jargonnya Isra, Islam rasional. Bagaimana rasionalitas kita memahami pesan-pesan Allah itu. Ya, namun demikian seperti aku ini harus siap untuk tidak populer karena dia anti mainstream. Mendobrak itu mesti anti mainstream gitu loh. Jadi kalau dia nggak populer ya harus terima, itu resiko yang harus aku tanggung. Powernya ya seperti yang kalian tahu, nanti ujung-ujungnya ya iklannya juga begitu, itu pun kalau nggak di skip, itu resiko ya harus diterima. Apa yang mau aku sampaikan, kalau kamu nanti menemui atau kamu memilih lahan dakwah seperti aku, kamu harus siapkan dirimu seperti aku, bagaimana siap gitu loh ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Kepo Mania dari Randu Balatung. Kemudian Mickey Mouse, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cirebon. Izin ngaji Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Atur nuhun ya Kang Mickey Mouse. Mickey Mouse itu apa? Tikus kucing ya. Tapi kamu kan bukan tikus, bukan kucing. Kok mau kamu? Kanjeng Nabi itu bilang ya, kasih nama yang baik. Karena nama itu adalah doa. Kalau orang Jawa bilang asmo kinario jopo. Nah, ini nanti Kang Mas Irfan atau siapa yang dari Jogja ya, Kang Edi Margono, tolong dijelaskan karena ini bahasanya bahasa kromo inggil. Dalam bahasa Jawa itu ada tingkatan. Ini bahasa tingkat tinggi, kromo inggil. Asmo kinario jopo. Itu Kanjeng Nabi juga mengatakan begitu. Nama itu doa. Terus kamu
kasih nama dirimu sendiri tikus dan kucing. Memangnya kamu mau jadi tikus apa kucing? Duh, pakai otak. Kamu ngaji di sini goblok. Nama kok Mickey Mouse. Aku gitu ya. Kamu suka dengan caraku ngaji di sini, nggak suka keluar, nggak ada masalah. Aku ngomong belak-belakan. Pakai otak. Nama kok kucing tikus. Kita lanjutkan. Hinin Karisma, salam Isra juga untukmu. Aku nggak tahu cewek atau cowok, tapi nggak ada gambarnya, hanya huruf A ya. Kalau salah mohon dikonfirmasi. Salam Isra, ini sepertinya peyor baru. Salam Isra juga untuk saudaraku atau saudariku Hinin Karisma. Berikutnya Kang Arif Muksinin, Tuban siap hadir Gus. Oke, mantap. Roro Jonggrang. Nah, ini yang ditanyakan Roro Jonggrang ini ya. Nah, Gus, terlepas itu terjemahan yang salah atau bidik ada kalimat dan ingatlah aku mengajarkan menulis kepadamu. Pertanyaanku, apakah Nabi Isa diajar menulis oleh Allah langsung? Apa dia diajari dengan perantaraan, yaitu lewat bundanya, Gus? Oke, maybe sometime ya. Nanti kalau aku lupa diingatkan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini. Ya, Roro Jonggrang. Kemarin sudah dijelaskan. Roro Jonggrang itu gadis apa ya? Gadis langsing gitu atau gimana? Lupa aku. Kalau aku sih istilahnya kutilang darat. Kutilang darat, kurus, tinggi, langsing, dada rata. Gitu. Ya, nggak tahu apakah Roro Jonggrang itu artinya seperti kutilang darat ya. Lupa aku, kemarin sudah dijelaskan. Kainko hadir, salam Isra. Oke, matur thank you Kainko, salam Isra juga untukmu. Sudah selesai ya. Sudah aku bacakan semuanya. Kalau ada yang terlewatkan mohon dikonfirmasi ulang. Oke, sekarang aku mau jelaskan begini. Ya, kita berbicara tentang literasi. Ya. Coba kita adu di sini. Manuskrip kan? Manuskrip ya versus Al-Quran. Ini video pendeknya juga sudah aku bikinkan. Apa tanggapanmu apabila dua ini memberikan informasi yang sama? Apa tanggapanmu kalau dua ini memberikan informasi yang berbeda? Apa tanggapanmu kalau informasinya cuma ada di Al-Quran saja, di manuskripnya nggak ditemukan? Ingat, probability-nya kan seperti itu. Ya. Kita sekarang menguji manuskrip dan Al-Quran. Oke. Ya. Aku ambil sekarang Yesus. Yesus ya. Jadi hati-hati. Kalau sudah Al-Quran bilang itu ya kamu sambil nawatok. Nah. Yesus. Ya. Apa yang terjadi dengan Yesus? Ya, akan aku bagi dua domain. Ini Yesus. Ya, kita bagi informasi tentang Yesus via Al-Quran dan via manuskrip. Ini manuskrip ya. Manuskrip. Nah. Ini sepertinya perlu diajarkan di kampus ini ya, supaya anak-anak kampus tuh ngerti. Ini Al-Quran. Ya, aduh tulisannya jelek banget. Ya. Sorry. Al-Quran. Ini ya, manuskrip. Lihat. Pelan-pelan ya. Aku pelan-pelan jelaskan supaya kamu ngerti. Manuskripnya diambil dari mana ya? Aku ambil salah satu tokoh yang terkenal saja, Flavius Josephus.
Nih ya, ini pakar sejarah Yahudi ini. Ya. Atau Yosef bin Matias. Nama lahirnya itu Yosef bin Matias. Ya, cuman dia lebih dikenal Flavius Josephus. Biasanya disingkat Flavius gitu ya. Oke. Apa yang dia katakan? Oke, sebentar. Dia hidup itu antara 37 sampai 38 ya. Tahunnya ini ya setelah Masehi ini ya. Setelah tahun Masehi itu ya, setelah 100 tahun Masehi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hampir seumuran dengan Yesus ini atau lebih tua. Ya. Nantilah kamu lihat sendiri nanti ya. Bisa coba cari googling kapan masa hidupnya ini ya. Oke. Apa kata dia ya? Sebentar lagi aku tambah dengan Antiquitas Judaism ya. Ini satu, ini kedua ya. Judaism ya, atau biasa disebut Rabbinik Yahudi. Ya. Apa kesimpulan dia? Ya. Apa kesimpulan dia? Yesus tersalib. Nih. Yesus tersalib. Ini tidak aku bikin perbanding dengan perjanjian baru ya. Jadi kan ada perjanjian lama, ada perjanjian terakhir, ada perjanjian baru. Enggak, perjanjian baru kan termasuk nominasi kitab suci. Itu kita abaikan dulu karena kita akan fokus ke manuskripnya. Manuskrip ini, dua ini, yang paling top itu ini sebetulnya. Paling top itu ini, si Flavius ini. Ya, tolong nanti dibantu ini masa hidupnya di mana? Agak lupa aku, takut keliru. Ya. Ada lagi nanti Antiquitas Judaism atau Rabbinik Yahudi ini. Tapi di sini yang paling top. Itu keputusannya apa dalam catatan manuskrip mereka? Yesus ini tersalib. Tersalib. Ya. Terus apa yang dikatakan Al-Quran? Maka kamu bisa merujuk Quran surat bukan Al-Nisa ya, tapi An. Karena ada huruf-huruf Komariah, ada huruf-huruf Samsia. Ya, ini surat keempat. Sorry, nggak begitu nulisnya. Surat keempat nomor ayatnya berapa ini? 157. Ya. Apa yang dikatakan di sini? Yesus. Kok di sini ya nggak pakai Yesus dia? Sorry. Ya. Kanjeng Nabi Isa ya, itu tidak tersalib. Nih loh. Nih. Nah, sekarang kamu mau ikut mana? Ini jelas tidak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu ini. Coba, kamu ikut mana? Kamu akan kalahkan informasi Al-Quran dengan manuskrip. Yang jelas nggak ketemu. Ketika manuskrip kita hadapkan dengan Al-Quran, informasinya berbeda tentang Yesus. Manuskrip, ini aku ambil yang paling top loh ya, bukan yang lain-lainnya juga silakan, masih banyak. Yang paling top, Flavius Josephus, aku tambahkan sedikit lagi,
rabbinik ya, ini rabbinik Yahudi, itu Yesus tersalib. Sementara 6 abad kemudian, atau katakan 6 abad menuju 7 abad kemudian, Al-Quran turun, ya diajarkan kepada kita ya lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Yesus tidak tersalib, itu tertulis jelas di Quran An-Nisa 4157. Mana yang mau kamu ambil? Coba. Mana yang mau kamu ambil? Jadi jangan petetang-petenteng terhadap Al-Quran kamu menuntut manuskrip. Kecuali kamu kafir. Kalau kamu kafir nggak ada masalah. Berarti kamu silakan saja tidak mendudukkan Al-Quran sebagai literasi tertinggi. Ya silakan saja. Tapi kan yang tanya kemarin orang yang beriman. Harusnya dia cukuplah dengan Al-Quran ini. Kalau Al-Quran sudah bilang A, ya A. Adapun literasi terakhir itu sebagai pengetahuan saja. Toh akhirnya yang diterima itu harus Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kebenaran yang absolut. Maka kalau dia beriman, dia akan menerima informasi Al-Quran bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak tersalib. Meskipun manuskrip tertulis Yesus itu tersalib. Nah, tugas kita sekarang bagaimana untuk membuktikan Kanjeng Nabi Isa tidak tersalib. Tanggung jawab kita itu harus menjelaskan ini kepada publik. Itu yang dilakukan. Jadi jangan sedikit-dikit nuntut manuskrip kan goblok kan. Ya, sekarang ini aku ganti Nabi Isa kan? Sekarang aku ganti Nabi Muhammad. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad. Aku masih wait and see, masih buying time. Ya. Manuskripnya ada atau enggak? Ya. Ini kita katakan apa ini? Nggak ada ini. Aku anggap manuskripnya apakah ada atau enggak? Maybe yes, maybe no, maybe ada, maybe enggak. Ya, sabar aja nanti pada waktunya aku tunjukkan. Ada nggak manuskripnya yang menyatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa menulis? Untuk sementara kita anggap nggak ada sajalah, sudah ya. Supaya aku ingin memberikan pencerahan khususnya yang menuntut manuskrip umumnya kepada kalian semua. Jangan kemaruk. Jangan dikit-dikit manuskrip. Ya. Aku katakan ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf, bukan buta huruf. Ya. Nih. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad ya itu melek huruf, bukan buta huruf. Pertanyaannya, argumentasi itu aku bangun dari mana? Dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Ada surat Al-Ankabut, ya. Quran surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ya, surat ke 29 48. Apa yang dikatakan? Di sini jelas dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Bukan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, goblok, bukan itu. Dan kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ayat ini tidak perlu turun. Karena logika kalimat akan mengatakan ini ayat mesti turun kepada orang yang bisa baca, bisa tulis. Makanya dia perlu diberikan penjelasan bahwa dia tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Kalau dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk apa ayat ini turun? Itu loh, ya. Jadi ayat ini justru menunjukkan Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa baca, bisa tulis. Ini tambah dipakai sama orang-orang yang nggak ngerti bahwa kalimat ini menunjukkan Kanjeng Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Orang jelas tulisannya ya tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, bukan tidak bisa membaca. Pernah dan bisa itu kan beda.
Sama kemarin. Si Uwas kan salah dia. Dia menukil surat 2 ayat surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Dia bilang itu Allah mengatakan kanjeng Nabi Muhammad buta huruf. Itu gimana? Ayatnya ngomong ke kanan, dia ngomong ke kiri. Justru yang umi itu kan umatnya. Itu Pak Ponidi itu pinter itu. Pak Ponidi aja ngerti kok. Dalam konteks ini, Pak Ponidi lebih cerdas daripada Uwas. Ya. Nih, satu ayat. Berikutnya lagi, Quran surat An-Nahl, ya. Quran surat An-Nahl, ya. Surat yang ke-16 nggak salah itu ya. Oke. 16:103. Apa katanya? Ya. Inilah yang aku bilang. Al-Quran itu untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya bahwa dia original text, bukan hasil pembelajaran kanjeng Nabi Muhammad terhadap seseorang. Yang digunakan apa? Bahasa. Jadi yang digunakan bahasa. Bahasanya orang yang dituduh kanjeng Nabi belajar kepada dia dengan bahasa Al-Quran itu beda, bos. Nggak pernah kanjeng Nabi Muhammad oleh Al-Quran itu dibuta hurufkan untuk mengatakan, oh itu Nabi Muhammad tidak pernah mencontek, tidak pernah mengcopy, tidak pernah belajar. Nggak pernah. Yang digunakan itu bahasa. Makanya kan aku bilang, teman-teman semuanya, kalian harus bangga karena kalian punya Al-Quran. Dan terjemahannya. Al-Quran dan terjemahan Al-Quran itu beda. Kitab suci dengan terjemahan kitab suci beda. Coba bayangkan nasib saudara kita di Kristenan. Mereka tidak punya kitab suci. Yang mereka punya adalah terjemahan kitab suci. Terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Apakah terjemahan itu sudah benar? Bermasalah lagi. Ya. Ini bidadari kecilku sudah mau sekolah ya. Nanti waktunya sudah mepet. Ini tambahi ini Quran surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat yang kedua. Ya, jadi kalau kamu nggak setuju terhadap argumentasiku bahwa kanjeng Nabi Muhammad melek huruf, kamu bantah saja ini. Ini kamu bantah. Karena aku mengatakannya dari ini. Belum nanti hadis tentang ma'ana bikorik. Iya, satu lagi ya. Hadis ya, di sini ya. Hadis yang tentang ma'ana bikorik. Ini apakah aku tidak bisa membaca? Apakah yang harus aku baca? Atau bagaimana? Yang dibaca apa? Apakah ini terkait huruf? Nanti kita akan berdebat masalah umi. Apa itu umi? Apa itu ikro? Apa itu yatlu? Apa itu ratalah? Di sini perdebatannya seharusnya. Ngapain kok nuntut ini? Persis orang kafir kalau nuntut ini. Persis orang kafir otaknya. Walaupun dia mengaku Islam. Kenapa? Dia tidak memposisikan Al-Quran sebagai literasi tertinggi. Aku nggak bilang orang kafir loh ya. Persis kerangka berpikir kafir ya begini. Orang sudah ada jelas-jelas dalam Al-Quran kok. Maka kalau ada yang nggak terima sama aku, nuntutnya itu di sini. Kita berdebat di sini. Berdebat di sini. Umi itu apa? Ikro itu apa? Yatlu itu apa? Ratala itu apa? Sekarang kalau membaca yang berhubungan dengan huruf itu ikro, yatlu atau ratalu di sana. Jadi cakep perdebatannya, bukan nyangsar ke sini. Ini goblok ini. Ya, seperti aku sudah contohkan tadi, manuskrip Yosefus, Yesus tersalib. Rabinik Yahudi tersalib. Sementara Al-Quran bilang tidak tersalib. Mana yang mau diikuti? Ini masih aku netralkan loh ya. Maybe yes, maybe no. Ada nggak manuskrip yang menunjukkan itu tulisan kanjeng Nabi Muhammad? Tunggu saja nanti waktunya. Ini kemarin si Roro Jonggrang, si Eri terjebak di sini dia. Tapi teman-teman yang di WA sudah tahu jawabannya. Tapi aku tolong keep dulu itu, ya. Jangan kamu sebar, ya, ya. Oke, sampai di sini dulu, ya. Jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. As-sholatu imaduddin. Itu sholat yang mana? Otakmu harus cerdas juga, karena banyak sholat. Kalau itu kamu tahu, kamu paham, apakah kamu berani meninggalkan sholat duhur di hari Jumat? Ya, as-sholatu imaduddin. Itu sholat yang mana?
Apakah sholat jenazah itu termasuk as-sholatu imaduddin? Kembali otak, kembali rasio. Ya. Oke. Bingkai imanmu simpan dalam hatimu yang paling dalam, ya. Setelah diolah lewat rasio, ya. Simpan, patrikan di dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain, ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Kemudian terimalah salam dari aku, salam penyemangat belajar kita, salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Oke.